warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani anggur, salam pengangguran. Baiklah teman-teman pengangguran, kali ini kita mau mereview ya, lihat proses penanaman anggur tabu lampot khususnya ya. Di depan kita ini sudah ada anggur impor ya. Saya belum tahu ini jenis apa, tapi yang kita bahas bukan itunya, bukan variannya, tapi jenis cara penanaman anggur di dalam tabu lampot ini seperti ini. Nah, dan untuk media tanamnya seperti biasa, media tanam yang kita berikan pada pohon anggur ini yaitu kotoran kambing yang kering yang sudah dihaluskan kalau ada, kemudian sekam bakar, sekam mentah, dan juga tanah daripada pohon bambu ya. Kemudian difermentasi selama 1 bulan, kurang lebih ya 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan baru bisa ditanami pohon anggur ya. Nah, pohon anggur yang sudah ditanam di media yang sudah jadi seperti ini bisa kita bentuk seperti ini. Nah, untuk pohon anggur sendiri itu untuk pembesaran dan pembuahan itu ada metode-metode tertentu atau cara-cara tertentu yang mungkin di channel-channel lain juga sudah ada ya teman-teman. Tapi umumnya mari kita buat para pemula mungkin ya agak ribet ya. Ini kita kasih penjelasan sedikit aja. Jadi setelah ditanam ini, pohon anggur tersebut setelah ditanam biarkan dia panjang dulu, panjang ke atas, kemudian kita bengkokkan seperti ini. Dibengkokkan, ini menjadi cabang sekunder ya. Sekundernya ini sini berbentuk sekunder, sudah menjadi cabang sekunder ya. Karena dia sudah dibengkokkan menjadi sekunder. Kalau masih lurus ke atas itu masih disebutnya masih tergolong kategori primer. Kemudian ini jadi sekunder. Nanti di sini nanti akan ada tunas-tunas baru keluar ya teman-teman. Tunas-tunas baru yang di sini tuh. Nih tunas-tunas baru di sini nanti keluar. Nah, setelah kurang lebih beberapa bulan setelah pembentukan seperti ini, maka akan jadi seperti ini ya, seperti gambar berikut ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Setelah dibengkokkan tadi seperti ini, batang akan menjadi besar seperti ini. Nah, kemudian tunas-tunas yang tadi saya tunjukkan itu akan tumbuh dan kita pelihara. Ini menjadi batang tersier ya teman-teman ya, namanya batang tersier. Nah, tersier ini kita biarkan besar, kita biarkan terus besar sampai besar lah ya. Untuk tabu lampot sendiri kita jangan terlalu banyak tersier ya, jangan dipelihara terlalu banyak. Ini kita gunakan tersier ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersier ya. Nah, kemudian setelah tersier itu sudah vigor atau sudah montok ya, sudah besar gitu, warnanya juga sudah agak kecoklatan, coklat agak tua, nanti dia memberikan tanda-tanda untuk keinginan dia untuk berbuah gitu. Tanda-tandanya seperti ntar di gambar selanjutnya nanti saya tunjukkan seperti apa. Nah, ini tahap keduanya ya, seperti ini sudah pembesaran tersier. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah penghentian tunas air dari tersier tersebut. Nah, tunas air tersebut ini dari seperti ini nih. Nah, ini tunas airnya. Nah, seperti ya, ini tunas air. Gambar ya ketutup. Nah, ini tunas air. Tunas air dari tersier ini jangan dibiarkan panjang ya teman-teman. Kita minimal kita Excel break, disebutnya di Excel break itu kita stop dulu di antara 2 tunas lah. Kita sisakan 2 tunas. Setiap tunas air yang ada di tersier itu kita stop, kita Excel break namanya, istilahnya di Excel break. Nah, kemudian setelah kita Excel break, kita biarkan, jangan dikasih pupuk apa-apa dulu. Ini dia masih masa vegetatif, artinya masa pembesaran batang. Kemudian
cukup dikasih NPK ya, silakan dikasih NPK secukupnya aja. Nanti mungkin kita kasih videonya cara memberi NPK, cara memberikan pupuk vegetatif ya seperti apa, nanti dikasih tak bikin videonya seperti apa. Nah kemudian setelah ini sudah besar ya teman-teman ya, setelah batang tersier ini sudah besar, nah akan jadi seperti ini. Nah oke, ini yang tadi ini untuk tahap ketiga ya teman-teman ya. Nah tahap ketiga ini jadinya nanti seperti ini tuh ya. Ini udah besar ya teman-teman ya, udah besar tuh. Cabang tersier yang tadi kita bahas tadi di video yang barusan, ini udah besar, dia udah warnanya juga udah coklat. Nah sudah coklat tuh, seperti ini coklat ya, sudah coklat menua ya, menua, dan daunnya juga sudah nih seperti dia udah masa dormansi ya teman-temannya, udah masuk ke masa generatif. Generatif itu masa yang akan mendekati masa pembuahan. Kemudian setelah masa generatif ini, masa dormansi ini sudah hampir ingin berbuah, dia ingin menunjukkan bahwa itu, memberi tanda bahwa dia itu ingin berbuah gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan stres air. Nah mungkin di video channel lain udah ada itu masa dormansi, masa stres air segala macam, itu ada di video mungkin di channel lain, silahkan cari. Nah kemudian setelah ini hanya pembahasan tentang dari tahap awal pembentukan cabang tersier, cabang primer, cabang sekunder, tersier, pembesaran hingga menuju ke pembuahan seperti ini. Nah lalu kemudian setelah terjadi masa dormansi, kita lakukan stres air segala macam, pemangkasan. Kemudian pemangkasan itu tujuannya yaitu untuk merangsang atau menumbuhkan buah. Nah buah, kalau anggur itu kalau tidak ada pemangkasan maka dia pembuahannya itu agak lambat pembuahannya. Nah kemudian setelah tersier ini sudah pas atau sudah cukup untuk bisa dipangkas, kemudian dilakukan pemangkasan, dan sebelumnya kita lakukan stres air terlebih dahulu ya. Nah, oke, ini yang sudah dipangkas teman-teman, ini tahap yang keempat ya teman-teman. Nah kemudian ini tahap yang keempat yaitu pemangkasan. Nah pemangkasan ini sendiri ya kita lakukan seperti ini. Kita tersier yang tadi panjang kita potong aja seperti ini ya. Kita dari bawah ini kita hitung 1 2 3 4 mata tunas teman-teman ya. Ini untuk varian trans, kalau nggak salah ini trans ya teman-teman. Mungkin untuk varian yang lain di situ ada beberapa banyak perbedaan ya. Cara pemangkasannya ada yang 8, ada yang 12 12 daun, 8 daun, 4 daun, 6 daun. Nah kita kebetulan ini trans, seharusnya emang 8 sampai kalau nggak salah 6 ya. Cuman ini kemarin salah potong, jadi nggak salah sih, maksudnya lebih ini kan versinya versi tabu lampot gitu. Ini untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pembuahan gitu ya. Oke. Kemudian setelah pemangkasan seperti ini, maka dia akan tumbuh bunga seperti ini. Nah ini sudah terjadi sudah tumbuh bunga ya teman-teman ya. Tuh sudah tumbuh bunga. Nah ini masih bunga ya teman-teman, belum jadi berry ya, disebutnya itu berry. Ini bunganya belum mekar kebetulan. Nah ini jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dari tahap pertama tadi cara penanamannya gimana, medianya apa saja, terus kemudian pembentukan cabang primer, pembentukan cabang tersier, pembesaran cabang tersier, dan pemangkasan. Nah sudah kita bahas. Nah ini selanjutnya yaitu pembuahan. Nah pembuahan ini kita biarkan, jangan dikasih pupuk apa-apa dulu ya teman-teman ya. Ini dibiarkan saja. Nah kita siram secara biasa, secara pohon apa adanya gitu ya, disiram seperti biasa. Jangan dikasih pupuk. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, cara penanaman anggur, pembentukan cabang sekunder, kemudian cabang tersier, kemudian cara pemangkasan, dan sampai ke pembuahan. Nah
Cukup sekian dulu ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share kalau bisa teman ya. Kalau mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat. Selamat mencoba buat teman-teman yang ingin mengembangkan penganggurannya atau penanaman anggurnya ingin dikembangkan. Mungkin diantara teman-teman mungkin punya pohon anggur yang tidak berbuah atau anggurnya terasa masam, atau anggur-anggur lokal yang biasa, itu bisa metode seperti ini untuk bisa dibuahkan ya teman-teman. Caranya seperti ini sama, karena anggur itu sama saja prosesnya, sama, tanpa pruning atau tanpa penggundulan dia tidak akan bisa berbuah. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.